Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal, masih dalam pembahasan ta'alluq atau hubungan sifat Allah dengan perkara lain selain wujudnya Allah. Kemarin sudah kita bahas ta'alluqnya kudrat dan iradat, yaitu yang pertama ta'alluqnya kudrat itu suluhil qadim, yaitu Allah siap menciptakan segala sesuatu. Sebelum alam ini tercipta, sebelum segalanya tercipta, Allah tetap bersifat kudrat. Allah tetap bersifat dengan sifat kuasa. Lalu apa yang dikuasai Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah? Menciptakan sesuatu itu bukanlah kewajiban bagi Allah. Allah bebas menjadikan segala sesuatu, Allah boleh pula tidak menjadikan segala sesuatu. Maka sebelum alam ini tercipta, yang diperbuat oleh Allah adalah siap
menciptakan segala sesuatu. Disebut dalam pelajaran tauhid namanya suluhil qadim. Jadi apa yang sekarang muncul, apa yang sekarang terjadi, ini sebelumnya itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kudrat disebut namanya ta'alluq suluhil qadim. Begitu pula di dalam sifat iradah, apa yang Allah kehendaki, yaitu Allah siap menentukan segala sesuatu. Allah siap menentukan kita menjadi segala sesuatu. Artinya kita itu siap oleh Allah, mau dijadikan malaikat ya boleh, mau dijadikan bangsa jin ya boleh, mau dijadikan bangsa tuyul ya boleh, untung jadinya manusia. Ini Allah yang menentukan kita mau menjadi apa saja. Nah, sekarang yang muncul ini adalah apa yang lahir, sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini telah nyata, muncul satu persatu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan bingung. Makanya Nabi SAW menceritakan bahwa umat Islam akan mengalami 4 masa. Yang pertama masa kenabian, yang kedua masa kekhalifahan, yaitu selama 30 tahun. Kemudian masa kerajaan yang dipimpin yang pertama oleh Sayyidina Muawiyah sampai kepada habisnya masa kekhalifahan, masa kerajaan habis, maka muncullah masa kegelapan. Setelah muncul masa kegelapan, nanti akan muncul kembali masa keadilan, yang mana Allah mendatangkan seorang pemimpin yang bisa menjadikan keadilan untuk seluruh manusia. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, dan apa yang muncul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya orang yang bertauhid itu dilarang mengatakan apa? Andai kata, coba enggak begini, coba begitu, kalau saja begini. Ini perkataan-perkataan seperti ini, maka hendaknya tidak dikatakan untuk membawa kita menolak kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak contoh, kamu datang ke pengajian ini naik sepeda motor, terus kamu kunci di depan, habis ngaji keluar motornya hilang. Ya, yang pertama muncul di hati kamu perkataan apa? Nah, kalau nggak ngaji nggak hilang. Lah ini perkataan ini yang harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Coba saya tadi nggak ngaji, nggak hilang motornya, kan repot. Jadi ngajinya disesali, dia menyesal sudah ngaji. Sama saja ada kebaikan yang abadi disesali, kebaikan yang sebentar dia inginkan. Artinya dia minta mau diganti kebahagiaan yang abadi, pengen diganti dengan kebahagiaan yang hanya sebentar. Ini orang yang pikirannya nggak panjang, orang yang pikirannya tidak mengenal kepada sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyadari pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat. Jadi jangan pernah mengatakan coba, ya, andai. Kalimat pengandaian, kalimat coba-coba itu boleh dikatakan kalau apa? Kalau untuk ke depan, untuk kejadian yang akan datang, bukan yang masa lalu. Kalau tadi kita lewat suatu jalan kepleset, maka coba saya nggak pakai sendal ini, artinya
menjadi ilmu bahwa oh kalau jalannya licin pakai sendal ini maka akan terjatuh, maka harusnya nggak pakai sendal ini, sendal yang ini. Jadi ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang, bukan menyesali apa yang lalu. Oh kalau motor saya parkir di sini kok hilang, oh ke depan berarti pakainya gemboknya pakai gembok yang segini gitu. Nah itu nanti ke depan, jangan yang lalu terus coba saya nggak ngaji, nggak begini, nggak ada. Kayak apa yang terjadi sekarang ini, coba Habib itu nggak bikin acara maulid, nggak bakal dipenjara, nggak ada begitu, nggak ada. Coba nggak ada. Sampai nanti coba nggak lahir segala, coba nggak lahir, selesai, nggak ada kebaikan apapun jadinya, ya. Jadi kita tidak boleh menyesali atau kecewa kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdirnya Allah adalah pilihannya Allah sendiri, dan itu kebebasan bagi Allah untuk menjadikan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Di ta'alluqnya kudrat iradat itu ada dua, yaitu ada suluhi, siap untuk menjadikan, dan ada pula zizi, nyata menjadikan atau nyata menentukan. Apa yang sekarang muncul ini adalah apa yang nyata diciptakan oleh Allah, dan semua yang muncul ini adalah apa yang telah nyata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bebas menentukan hambanya menjadi apa saja. Jangan sampai nanti ada perkataan, sekarang mulai muncul kayak orang-orang Arab dulu. Perkataannya apa? Kalau ada orang itu miskin, ada orang miskin, berarti dia itu tidak dikehendaki Allah jadi orang kaya. Ya, Allah menghendaki seseorang jadi miskin, berarti Allah menghalangi seseorang mendapatkan harta yang banyak. Allah menghalangi seseorang untuk menjadi orang kaya, itu kehendaknya Allah. Pendapatnya orang ketika kita sampaikan begini, kata mereka apa? Oh kalau begitu ngasih orang miskin haram hukumnya. Ngasih rezeki, ngasih duit, ngasih sesuatu kepada orang miskin haram hukumnya. Kenapa? Wong Allah kan menghendaki dia jadi orang miskin. Kenapa kita ngasih biar dia jadi kaya? Itu berarti melanggar hukum katanya. Ini ada orang otaknya senewen begitu loh. Ada orang pikirannya soak. Jadi ketika ada orang dijadikan Allah miskin, maka kita nggak boleh ngasih. Kenapa? Berlawanan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki dia jadi orang miskin, kita kok malah membantu dia untuk jadi orang. Wah, ini pikirannya pikiran soak yang begitu. Nanti kalau ada jomblo, kamu tawarin kawin, dosa juga dong. Kan Allah pinginnya dia jomblo, ngapain kamu tawarin kawin gitu. Ntar kalau orang kafir, kamu ajak mukmin, haram juga dong. Gimana? Ini orang-orang yang begini tidak bisa memisahkan antara kehendak Allah dan perintahnya Allah. Ini nanti kita akan bahas, ini penting ini. Jadi kita harus bisa bedakan mana kehendak Allah dan mana perintah Allah. Menjadikan orang itu miskin itu kehendak Allah, tapi perintahnya Allah kita diperintah sedekah, bantu orang lain. Nah kalau Allah nggak bikin dia jadi orang miskin, Allah tidak menghendaki dia jadi orang miskin, maka perintah Allah nyuruh kamu sedekah nggak ada orangnya dong. Yang mau disedekahin siapa? Oh yang miskin nggak ada. Allah menghendaki orang kaya semua, tapi Allah perintah sedekah. Dan mau sedekah sama siapa? Aneh. Jadi kehendak Allah jangan dihubung-hubungkan sama perintahnya Allah. Ini perkara yang boleh saja boleh saja ada persamaan, boleh pula ada perbedaan antara perintah dan kehendak. Allah menghendaki seorang itu jadi orang kafir, maka perintahnya orang mukmin, orang lain, seorang dai, seorang ulama
diperintah mengajarkan orang-orang jadi orang Islam. Kalau ada orang dikehendaki oleh Allah jadi sakit, maka para dokter diperintahkan untuk mengobati. Ini hingga hubungannya ada, apa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai dijadikan ini sesuatu yang berlawanan. Kalau Allah menghendaki dia miskin, kita nggak boleh membantu dia. Oh, somplak otaknya itu. Ini otaknya otak rusak itu begitu ya. Jadi apa yang muncul ini adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, segalanya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apapun yang kalian kehendaki itu ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Imam Syafi'i. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi apabila Engkau tidak menghendakinya. Gitu mestinya. Jadi kita itu boleh berkehendak apa saja, terserah kamu. Yang penting kehendak kamu tidak melanggar perintah syariat. Kalau sudah kehendaknya saja melanggar syariat, baru kehendaknya aja udah dosa, apalagi terlaksana. Baru kehendaknya aja sudah dosa. Apapun yang kamu kehendaki ketika itu terjadi, ketika itu nyata, maka berarti itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Memang Allah menghendaki kamu seperti itu. Andai pun kamu tidak menghendaki itu akan terjadi pada kamu, begitu loh. Karena yang terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar utama kita mengimani bahwa segalanya ini terjadi sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa diimani dengan baik kalau kita mengenali sifat kudrat iradatnya Allah, mengenali ta'aluk sifat kudrat dan iradatnya Allah. Kalau nggak kenal ta'aluk, ya kayak tadi yang muncul ya andai nggak begini, kenapa sih kok Tuhan bikin begini, kenapa kok Tuhan bikin begini. Ini ramai urusannya ini, urusannya sesuai dengan apa yang dimauinya sendiri. Para nabi itu seringkali minta kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah minta, ya Allah, tunjukkan aku bagaimana caranya Engkau bikin hidup ya Allah, kehidupan. Maka Nabi Ibrahim diperintah mengambil apa? Burung, kemudian disuruh sembelih, kemudian dicacak-cacak jadikan satu. Beberapa burung itu dikumpulkan dagingnya, diolah jadi satu, kemudian dipisah lagi jadi 4 bagian. Nah, taruh di pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok. Kemudian panggil mereka semua, 4-4-nya terbang lagi jadi satu. Padahal dagingnya sudah artinya Allah bikin nggak pakai alat gitu loh. Bukan terus, oh daging yang di sono nggak bisa dibikin di sono lagi. Oh nggak ada begitu, nggak ada. Allah bikin sesuai kehendaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim dimunculkan seperti itu, yang muncul apa? Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Artinya suci daripada kekurangan, suci daripada butuh bantuan, suci dari terhalang oleh sesuatu. Nabi Musa alaihissalam juga pernah memohon kepada Allah, ya Allah, ya saya tunjukkan ya Allah, Engkau itu kalau berbuat adil kayak apa contohnya ya Allah. Nah, ada lagi Nabi Musa minta mau ditunjukkan bagaimana Allah menjadikan suatu keadilan. Maka Allah katakan, ya sudah Musa, kamu perhatikan apa yang akan terjadi setelah ini. Maka Nabi Musa berada pada satu tempat memperhatikan apa yang sedang terjadi yang diciptakan oleh Allah. Ada seorang yang kemudian datang berkuda, dia menghampiri suatu sungai, dia mengambil air di sungai itu, dan dia meninggalkan uang di situ. Setelah dia selesai keperluannya mengambil air, dia pergi dan lupa uangnya terjatuh di situ.
Setelah dia pergi, nggak lama datang anak kecil mengambil air juga di situ. Dilihat ada uang, maka diambilnya uang itu dibawa oleh anak kecil itu. Datang lagi kemudian orang tua lagi ke situ yang keadaannya buta. Dia mengambil air di situ, kemudian dia berwudu, dia sholat di situ hingga dia melaksanakan ibadah setelah dia berwudu. Nggak lama orang yang tadi kehilangan uang itu datang. Karena yang dilihat ada orang buta di situ, maka orang buta yang dituduh. Maka setelah terjadi perceksokan, kata orang buta, bagaimana saya bisa mengambil uang kamu? Saya nggak lihat uang kamu. Karena dalam keadaan marah, dibunuhlah orang itu. Maka pergilah dia. Ketika setelah diselidiki, dibuka bajunya, ternyata uangnya nggak ada, maka segera pergi dia. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Gimana Musa? Gak tahan saya lihatnya ya Allah. Ini bagaimana sih? Ini ada orang anak kecil bawa duit, ada orang tua tiba-tiba dibunuh. Ini orang kok kehilangan duitnya. Maka Allah ceritakan, Allah kisahkan. Ini yang aku kehendaki. Allah menghendaki suatu kejadian. Kata Allah apa? Uang yang tadi diambil anak kecil itu adalah memang itu rezekinya. Kenapa? Bapaknya anak itu pernah bekerja dengan orang yang meninggalkan duit tadi, nggak digaji. Dan uangnya sejumlah uang itu. Maka itu menjadi haknya. Allah adilnya. Terus itu orang tua yang dibunuh itu kenapa? Orang tua yang dibunuh itu masa mudanya dia yang membunuh orang tuanya si anak kecil tadi dengan cara yang zalim dan dia belum diadili. Ini apa namanya? Hikmah. Yang Allah jadikan, yang Allah tentukan itu pasti ada nilai hikmah. Kita terjatuh, kita tersandung, uang kita hilang, kita sakit, ini ada sesuatu yang Allah simpan, yang Allah rahasiakan, yang Allah letakkan di dalam tiap kejadian yang kita nggak ngerti. Jadi kita harus beriman kepada apa yang menjadi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji ini sampai kamu bisa mengakui tiap waktu di hati kamu Allah Maha Kuasa. Kita butuh kepada Allah itu bukan hanya pertama kali waktu kita muncul saja. Kita butuh kepada Allah itu tiap waktu sampai seterusnya itu masih butuh terus kepada Allah lah. Pengakuan butuh inilah yang kamu diperintahkan untuk mengakui Allah Maha Kuasa. Kalau kamu nggak bisa mengakui ini tiap waktu, berarti kamu melupakan sifat kuasanya Allah. Jadi kita ingin munculkan pengakuan ini tiap waktu. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini diakui tiap waktu. Kalau tanpa kekuasaanmu ya Allah, kami nggak akan wujud, kami nggak akan nafas, kami nggak akan bergerak, kami nggak akan diam. Ini sifat kuasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah kejadian Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin melihat wujudnya malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, lembut ya saya itu pengen lihat wujud kamu Jibril yang asli, yang Allah ciptakan itu kayak apa wujudnya. Kata malaikat Jibril, nggak cukup dunianya ya Rasulullah. Kalau saya muncul dunianya nggak cukup. Makanya Rasulullah bisa melihat wujud aslinya malaikat Jibril waktu Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Mi'raj ke langit, maka malaikat Jibril muncul sebagaimana wujud aslinya dan dilihat, oh begini wujud kamu Jibril. Ketika di dunia, maka baru sayapnya satu aja cekrek sudah sempit semua, nggak cukup ya Rasul. Mentok sana, mentok sini, langit terbelah. Ini karena sayap malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ini saya ini sudah gede begini Rasulullah, serem. Kalau engkau melihat Israfil lebih serem lagi ya Rasulullah. Kalau dia lihat Israfil itu lebih serem lagi dari saya ya Rasulullah.
Nah, suatu hari malaikat Jibril ini kelihatan, kata Rasulullah, ketika dia muncul sebagai manusia di depan Ka'bah, dia kelihatan kayak burung emprit. Tahu burung emprit nggak? Hah? Burung apa? Burung kecil itu. Kayak artinya dilihat sebagai manusia itu sikapnya kayak tunduk, kecil, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal wujud aslinya begitu gedenya. Maka Rasulullah mendatangi malaikat Jibril nanya, ini kenapa ya Jibril? Maka malaikat Jibril yang agung, yang besar itu mengatakan, ya Rasulullah, aku ini hambanya Allah. Sewaktu-waktu aku bisa dirubah oleh Allah menjadi apa saja yang Allah kehendaki. Aku bisa dirubah menjadi orang yang paling jahat sekalipun ya Rasulullah. Kalau sekarang aku jadi orang yang paling baik, taat kepada Allah, maka seketika Allah bisa rubah aku menjadi sesuatu yang paling jahat. Tapi kan malaikat punya nilai maksum. Allah menjaga mereka dari perbuatan maksiat. Makhluk yang seperti malaikat Jibril yang sudah dimaksumkan oleh Allah, dijaga dari kemaksiatan, di depan Ka'bah, di hadapan Rasulullah, dia menangis takut pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Allah mampu merubah saya menjadi apa saja ya Rasulullah. Lalu datang malaikat Israfil yang dia nampak lebih lecek lagi tampangnya dari malaikat Jibril. Ditanya lagi, kenapa engkau Israfil? Keadaannya sama seperti malaikat Jibril yang dia takut kalau sewaktu-waktu Allah merubah dirinya menjadi sesuatu yang jahat. Kemudian malaikat Jibril, Rasulullah, dan Israfil di depan Ka'bah, ketiganya menangis sejadi-jadinya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kenapa ini? Mereka maksum, mereka dijaga oleh Allah. Allah menjaga mereka, tapi mereka tahu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu Allah kuasa menjadikan segala sesuatu. Mereka tahu Allah itu bebas, sesuai, tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadikan munculnya rasa takut kepada mereka semua, takut kepada keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita takut begitu? Pernah? Kepedean, baru sholat tahajud 2 rakaat aja pedenya udah kayak yang punya surga maksudnya. Ente baru duha sekali aja udah kepedeannya Masya Allah. Baru jadi haji sekali udah kayaknya kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Dianggap itu semua datang atas usahanya sendiri. Kita harus sadari bahwa semua amal ibadah kita itu semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita sampaikan, ketika kamu baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka banyak yang mengartikan, orang-orang awam mengartikan ayat itu diartikan menjadi 2 perbuatan. Berapa? 2 perbuatan. Apa? Perbuatan pertamanya na'budu, yang keduanya nasta'in. Jadi mereka mengartikan, ya Allah, kami sudah ibadah ya Allah. Apa? Kami sudah puasa, kami sudah sholat, kami sudah haji, kami sudah zakat, kami sudah na'budu kepada Engkau ya Allah. Terus sekarang kami minta tolong ya Allah, berikan kami umur panjang, berikan kami keberkahan, berikan kami rezeki, berikan kami. Jadi ayat itu, satu ayat diartikan punya 2 perbuatan. Yang pertama perbuatannya apa? Na'budu, yang kedua nasta'in. Ini orang awam begitu ngertiinnya. Ada lagi yang lebih awam lagi. Lebih awam lagi. Apa? Yang mengartikannya ayat itu 2 perbuatan tapi dibalik. Ada orang yang, ya Allah, kalau Engkau berikan aku
bisa naik jabatan, ya Allah saya akan puasa ya Allah. Ini dibalik namanya. Dia nastain dulu baru na'budu. Ada begitu? Ada nggak? Banyak orang yang terkadang suka nazar. Saya nazar ya Allah, kalau engkau berikan aku anak, aku akan sedekah ya Allah. Nah kalau enggak sedekah. Ini aneh lagi nih. Ada orang yang ya Allah, kalau engkau naikkan anakku ya Allah, maka aku akan puasa ya Allah. Kalau engkau ya Allah jadikan suamiku naik pangkat ya Allah, aku akan. Kok dibalik? Nastain dulu baru na'budu. Ini ada lagi nih. Ini orang aneh lagi nih. Makanya orang yang nastain dulu baru na'budu, kalau sampai Allah memberi dia sesuatu kemudian dia ingkar, nggak mau menepati apa? Janjinya, nazarnya, maka hukumnya berdosa. Nah Allah nggak pernah nyuruh kamu janji-janji begitu, kamu janji sendiri. Allah kan nggak perintah kamu untuk janji begitu. Perintah Allah sudah diberikan oleh Allah, nggak usah pakai kamu janji. Sedekah sudah diperintahkan, sholat diperintahkan, haji diperintahkan. Kamu nggak usah pakai janji. Malah kalau kamu janji kamu nggak ngerjain, dihukum malah. Ini ada yang mengartikan ayat itu menjadi dua amalah. Orang ahli tauhid, orang ahli tasawuf mengartikan ayat itu menjadi satu perbuatan, bukan dua perbuatan, gitu loh. Kalau kamu mengatakan ya Allah aku sudah beribadah kepadamu, maka sekarang aku meminta tolong kepadamu, itu semuanya disandarkan kepada aku semua. Yang ibadah dikatakan aku, yang memohon aku, berarti diakui seakan-akan itu perbuatan dari dirinya. Ini orang-orang yang awam demikian. Artinya dia nggak ngaji tauhid, dia nggak belajar sifat kudrat iradatnya Allah, dia nggak mengerti ta'aluknya kudrat iradatnya Allah, maka sikapnya begitu. Nah kalau yang sudah ngaji bagaimana? Ayat tadi diartikan satu perbuatan. Maknanya apa? Ya Allah, ibadahku ini tidak akan bisa terjadi tanpa pertolonganmu ya Allah. Salatku ini ya Allah nggak akan bisa terjadi tanpa pertolonganmu ya Allah. Hajiku ini bisa terjadi karena adanya pertolonganmu ya Allah. Zakatku ini bisa terjadi karena pertolonganmu. Hingga dia mengatakan apa? Aku tidak bisa sholat kalau tidak ditolong oleh Allah. Aku tidak bisa haji kalau nggak ditolong oleh Allah. Aku tidak bisa zakat kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu artinya. Jadi diartikan satu perbuatan. Kalau ibadah kita saja atas pertolongan Allah, maka apalagi yang lain-lainnya semuanya. Hingga tiap waktu kamu dituntut mengakui kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan ini yang harus muncul, begitu loh. Jangan mengakui yang lain yang mau kita mintain tolong. Maka seringkali kita menganggap ketika ada punya masalah, ketika masalah datang, ketika ada suatu keinginan datang, yang muncul di pikiran kita malah orang lain dulu sebelum Allah muncul di pikiran kita. Kalau pas kejepit, tenanglah, ada Pak RT ini gampang lah. Ada Pak RT. Walau ada, tenang, ada ini vaksin COVID, habis ini beres semua. Ada masalah, tenang, ada Pak pengacara. Yang diingat, nah kita dituntut hati kita memunculkan pengakuan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi puncaknya orang ngaji tauhid, puncaknya orang mengenal sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia bisa mengakui bahwa ibadahku ya Allah, sholatku,
puasaku, hajiku ini atas pertolonganmu ya Allah. Nah, dalam sholat kita kan sudah mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu ada yang mengartikan itu milik Allah, ada yang mengartikan itu untuk Allah. Nah, kalau kamu artikan untuk Allah, maka itu jadinya doa. Jadinya apa? Doa. Kalau kamu katakan hidupmu, ibadahmu, matimu itu untuk Allah, bohong kamu. Bohong. Ente kadang bangun tidur nggak ngurusin Allah, mau tidur nggak ngurusin Allah, jalan nggak ngurusin Allah, kemana nggak ngurusin Allah, mengatakan ini untuk, dari mana untuk Allahnya? Kalau kamu artikan itu untuk Allah, maka artinya itu doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi hamba yang sebenarnya, yang saya bisa menjalankan semua ibadah taat ini hanya untuk Allah. Tapi kalau kamu artikan ini milikmu ya Allah, maka itu nyata. Ini diciptakan oleh Allah. Ibadah saya, sholat saya, hidup saya, mati kita itu milik Allah, diciptakan oleh Allah. Dari situ muncul pengakuan kudrat irodatnya Allah setiap waktu. Tidak pernah geser hati kita mengakui kudrat irodatnya Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa menerima apapun perubahan, pergantian yang terjadi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak, hingga ketika takdir terjadi, mau itu manis, mau itu pahit, kamu nggak menyesali takdir itu, nggak mengatakan kenapa harus begini terjadinya, kan saya sudah ibadah ya Allah, kan saya sudah. Dia nggak terima kalau dirinya terkena sesuatu yang pahit, terkena sesuatu yang jelek, terkena sesuatu yang nggak enak. Memang nggak ada orang yang mau. Kalau ditawarin, mau nggak mau? Habis ini kamu akan terima yang pahit, mau? Ya nggak mau, maunya yang manis. Tapi yang dipilih Allah itu tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus punya pengakuan ini. Kamu mau menghendaki jadi apa saja, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pegawai, mau jadi PNS, mau jadi astronot, boleh, kamu punya keinginan itu. Kalau itu terjadi, maka itu atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu pernah lihat film Star Trek? Pernah? Pernah? Film apa? Star Trek. Film apa itu? Film apa? Kehidupan di planet lain. Maka ini kita akan siap-siap ke sana. Kita akan siap-siap masuk ke masa itu, ke keadaan itu, di mana nanti manusia hidupnya di planet lain. Makannya cukup pakai apa? Pil, buat sebulan nggak makan lagi, bisa hidup sono kemari ya. Kalau kamu nggak ingat kudrat irodatnya Allah, kamu anggap, wah ini kecanggihan manusia, ini ilmuwan ini, ini bukan takdir Allah, ini manusia yang canggih. Mana ada begitu ya Allah. Ini kalau nggak kamu kuasai, kamu nggak ngerti ta'aluknya kudrat irodat, nggak ngerti ta'aluk ini ya Allah, kamu akan tertipu dengan ini semua. Kalau dulu ujiannya orang dulu itu apa? Paling lihat sihir, paling ketemunya Harry Potter, cering jadi kambing, cering jadi apa? Kodok. Sudah begitu doang orang. Ya. Kalau sekarang akan lebih hebat lagi fitnahnya. Apa? Orang akan bisa ke pelan. Yang dianggap itu bukan hal yang
luar biasa, ini kebiasaan, saya juga bisa mencoba. Kalau ketemunya Harry Potter yang bisa jadi kodok, dia doang yang bisa, yang lain nggak bisa. Tapi ini semuanya bisa. Ketika ada orang, saya akan hidup di Mars, wah aneh, kamu juga bisa, yang bener saya juga mau dong, berangkat juga ke Mars, tinggal di sana 2 tahun, pulang lagi, udah jenggotan apa nggak rame kamu? Kok bisa? Inilah kecanggihan, inilah teknologi. Tuhan kemana? Tuhan gak ada. Nah, ini yang rusak. Maka pentingnya kamu ngaji ini agar kita tidak sampai menjadi orang yang kehilangan pengakuan pada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu setiap waktu kalau memulai sebuah amal perbuatan diperintah mulai pakai apa? Bismillah. Maknanya apa? Kamu ucapkan permulaan amal kamu bismillah itu mau ngapain? Ya bismillah aja Bib, biar dapat pahala Bib. Ini ada yang begini, ya Allah, aku mulai amalku dengan membaca bismillah agar amal ini berkah, mendapatkan pahala. Karena sebuah amal yang dimulai tidak dengan bismillah, amalnya nggak mendapatkan pahala. Kalau orang yang bertauhid nggak hanya ke situ, tapi aku mulai amalku dengan bismillah ya Allah, mengharapkan pertolonganmu agar amal ini selesai, agar amal ini terjadi, agar amal ini terlaksana. Jadi bismillah yang kita awali pada tiap amal kita itu tidak hanya mengharap keberkahan dari Allah, tapi mengharapkan pula pertolongan Allah agar amalnya selesai, amalnya ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itu kita mulai dari situ, hingga ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu mengakui kekuasaannya Allah. Gitu loh. Naik motor bismillahirrahmanirrahim, enggak mengakui kemampuan kamunya, enggak, mengakui ya Allah mudah-mudahan ditolong sampai tempatnya. Motornya sehebat apapun enggak nampak di pikiran kamu, yang nampak kuasanya Allah. Kalau kita kan enggak, bismillah hanya untuk panas-panas saja. Bismillahirrahmanirrahim, ini baru motor nih, bismillahnya kemana? Enggak tahu kemana, yang penting ini motor. Makanya orang dulu gampang bismillahirrahmanirrahim, merem, melek, Mekah. Bismillahirrahmanirrahim, merem, kesasar. Hati-hati nih, bisa nyasar enggak? Kenapa kok bisa? Karena yang diandalkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang diandalkan kemampuan dirinya, bukan yang diandalkan teknologi, bukan yang diandalkan fisiknya, bukan, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita pernah cerita ada seorang santri bertamu ke rumahnya kiai. Kiai tiap hari itu tamunya penuh. Cuman ya kiai dulu kan kismin namanya, apa adanya begitu. Pas dia mau ke WC ke belakang lewat dapur, bininya si kiai lagi nanak nasi. Nanak nasinya cuman pakai itu, apa namanya, satu kelentung Indomelek itu yang kecil itu, mangkok terok, memang segitu-gitunya doang berasnya, taruh di. Terus santrinya ngomong, Bu Haji itu kan tamunya banyak lah, apa cukup? Insya Allah. Begitu mateng penuh sedandang. Kenapa? Bismillah tadi. Nah kalau kamu bismillah bolak-balik, beras sekilo malah nggak berkah kemana-mana, ini beras kayaknya banyak, tamu cuma segini nggak cukup aja. Ini kita, kenapa? Mengandalkannya selain Allah. Yang diandalkan banyaknya, yang diandalkan sebagaimana zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, semua umat pada masa itu mengandalkan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, gimana? Kita mau pulang ke Madinah atau lanjut ke Badar kita perang? Lanjut ya Rasulullah, tapi jumlah kita cuma sekian, mereka sekian ribu.
Pasukan mereka lengkap, tanpa senjata kita jalan ya Rasulullah. Mengandalkan siapa? Pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, bismillahnya tadi nyampe. Ini perang Badar. Ketika umat Islam sudah mulai menang dengan pertolongan Allah, lama-lama lupa. Ketika perang Hunain yang jumlahnya umat Islam ribuan, orang kafir cuma sedikit, kata mereka apa? Enteng ini mah, sebentar juga selesai. Begitu perang, umat Islam kocar kacir, lari berantakan. Kenapa? Kamu mengandalkan banyaknya kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak mengandalkan pertolonganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kalau kita sampai tenggelam kepada kudrat iradatnya Allah, maka kita akan paham, kita akan tahu sewaktu-waktu Allah bisa merubah kita menjadi apa saja. Yang sekarang kita taat, kita iman kepada Allah, nanti sore, besok pagi kita nggak ngerti keadaan kita, Allah bisa rubah kita menjadi apa saja. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Badar apa? Semalaman Rasulullah nangis. Sahabat Abu Bakar datang, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, jangan menangis lagi ya Rasulullah. Allah sudah janji besok kita pasti menang ya Rasulullah, udah nggak usah nangis. Coba Rasul masih menangis saja. Ini kayak imannya kuat Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah malah nangis nggak habis-habis, Sayyidina Abu Bakar tenang, malah membuat tenang Rasulullah. Ini sekilas tampaknya Sayyidina Abu Bakar imannya lebih, kan nggak demikian. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar berhenti pada janjinya Allah. Sementara Rasulullah melangkah kepada jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril, malaikat Israfil yang menangis melihat sifat kuasanya Allah, sifat jaiznya Allah. Kalau lihat janjinya Allah, apa? Mereka akan dijaga, mereka itu maksum. Para nabi tenang-tenang saja. Tapi enggak begitu nyatanya, mereka khawatir, mereka takut. Kenapa? Disinilah seorang hamba menampakkan tambah kenalnya dia kepada Allah, maka sikapnya akan berbeda dengan hamba yang lainnya yang belum kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ingat. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengedepankan bahwa sifat yang kita kaji, ilmu yang kita kaji ini akan berdampak, membawa perubahan, membawa kebaikan dalam amal perbuatan kita, itu harapannya. Jadi jangan sampai ngaji ini hanya modal kuping, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, hanya untuk ngisi waktu tanpa ada perubahan di hati kita. Yang kita inginkan hati kita berubah, tambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ketika kita membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala taatik. Ini ucapannya betul-betul melihat jaiznya Allah. Ya Allah, engkau jaiz ya Allah, bikin apa saja bisa berubah sewaktu-waktu ya Allah. Nah dari situ betul-betul kita mengharapkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya sampai kepada bisa memahami sifat kudrat iradatnya Allah, sampai kepada keimanan yang sebenarnya dan bisa diakui tiap waktu. Makanya tidak ada, kata Rasulullah berpesan sama sahabat-sahabatnya, nggak ada orang yang bisa bikin kamu maldorot, nggak ada. Kamu gak akan tersentuh, gak ada. Yang bisa bikin maldorot kalau Allah menghendakinya baru terjadi. Manusia mau rencana apa saja gak akan berpengaruh kepada kamu. Ini nasihatnya Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Ini sahabatnya Rasulullah gak pernah ada takutnya, karena dia tahu kalau terjadi sesuatu memang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah hutan, ketemu sama binatang buas, macan, sama yang lain-lain. Kalau kamu ya sudah pamitan, permisi ya. Sahabat Rasulullah enggak, Assalamualaikum.
Saya sahabatnya Rasulullah, mikir-mikir. Maka hewan-hewan juga mempersilahkan seseorang yang dia dalam misi membawa misinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang kemudian juga ikut membantu misinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang betul-betul di hatinya bisa punya pengakuan, bisa tertanam sampai muncul selalu di hatinya mengakui sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lepas dari pengakuan ini. Ini ta'alluq kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ta'alluq suluhil qadim dan ta'alluq tanzizil qadim, yaitu ta'alluqnya iradah, kemudian ta'alluqnya kudrat, suluhil qadim dan tanzizil hudus. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita kaji. Allah jadikan pada hati kita iman yang kuat, Allah jadikan pada diri kita keyakinan yang kuat, Allah jadikan pada hati kita tambahnya keimanan, Allah kuatkan ibadah kita, Allah kuatkan keyakinan kita, Allah jadikan kita hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hilangkan sandaran kita kepada selainnya Allah, Allah jadikan hati kita hanya bernaung kepada Allah, terkait kepada Allah, tunduknya hanya kepada Allah, hingga harapan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واغفر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.